Iya, halo. Bu Hindun, Iya, iya Bu. sudah siap? Insya Allah sudah. Udah ini sudah dipersilahkan saya Bu ya. Udah mulai ya. Suaranya nggak kedengaran? Terdengar saya jelas. Jelas, Bu. Punya Bu Jelas Indun banget, Bu, lagi. jelas. Mbak Hindun suaranya nggak kedengaran. Sepertinya yang lainnya jelas. Yang lainnya kedengaran. Kedengeran? Mungkin Punya Bu Di, Zoom mungkin. Punya Bu Iya, Zoom. Kak mungkin. Zoom mungkin ya. di Bogor jelas, Bu. Halo, Iya. halo, tes, tes. Halo, Iya. Jelas Bu. kedengaran? Mbak Hindun, Jelas. halo, Jelas. tes. Tadi jelas suaranya, sekarang kok nggak jelas ya? Jelas semua. Halo, Bu Riz, kedengaran suara saya? Ya, jelas sekali, Bu. Loh, Sinyal barangkali ya. Iya. Bisa jadi. halo, 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 halo. Halo, Tes. Bandung. Bu Riz, Iya, jelas, Bu. Dengan suaranya cukup jelas didengar. Yang lain juga jelas kok. Bentar, coba saya. Bu Hindun, Mbak Hindun, Iya. Boleh saya mulai ini? Atau ini? Sebentar Bu. Saya coba. Iya, mungkin mulai aja ya. oke. Sesi pertama saya persilakan Oh iya. kepada Bu Hindun Susilowati. Baik, terima Kepadanya kami kasih. persilakan. Terima kasih Bu Zumrotus. Suaranya kok kecil ya, Mbak Hindun? Di kami jelas semua Bu. Alhamdulillah kami mungkin jelas di semua. Mungkin laptop di Bu. Zoom room mungkin volumenya Laptopnya Mungkin pakai Zoom. iya, mungkin pakai bantuan pakai headset headset ya tuh. atau volumenya diperkeras. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya kepada Trendlist yang sudah memberikan Bu Hindun bisa kesempatan. dimulai. Iya Bu, ini sudah saya mulai. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Trendlist yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membedah buku, memperkenalkan buku kami yang Mbak alhamdulillah. Hindun nggak kedengaran suaranya? Bentar, mungkin saya telepon ya, Kak Zoom bentar ya. Iya ya, tadi juga saya. Oke. Kamu. Gitu aja, Mbak. Ini suaranya nggak kedengaran? Apa? Suaranya nggak kedengaran? Not hear you. Neng Zoom room Oke, jelas, kedengaran. jelas semua. Because they're not speaking. Speaking. I don't know that. Speaking. Sinyalnya Bu Zoom kayaknya ini. Boris, Iya. Halo. Suaranya jelas, Bu. Boris. Aku nggak dengar. Kan Oh, speaking, nggak but I dengar. cannot Bu hear. Zumrotun nggak dengar. Coba Bu Zoom pakai itu headset, Bu. Pakai headset atau volume Volume, diperkeras. ya dikerasin. Volumenya coba Volume dikerasin. laptopnya. Di laptop. Halo. Yang di F3 atau F2 atau apa itu loh, yang buat memperkeras suara. Neng Zoom room. Halo? Signal. Halo? Halo? Kita tadi.
Iya bener Halo? Mbak. Kayaknya suaranya di Bu Sumro tuh nggak Halo, kedengaran itu. halo. Iya, iya. Ini suaranya Heeh. jelek, Mbak. Oh, Kak. iya, tapi saya nggak dengar. Heeh. Oh, berarti Mungkin, ada yang kepencet mungkin. iya, mungkin ada masalah di laptopnya. Oh, laptop Coba saya. Coba keluar dulu Tadi, aja, Neng. Cuma keluar pakai dulu, terus masuk lagi. tadi yang Coba pertama keluar kita dulu. coba udah. Keluar dulu, nanti masuk lagi. Keluar ya? Apa masih ada? Ya, nggak apa-apa, biar. Oke, kita Ya, lanjut ya. keluar dulu. Mulai aja Ya. dulu udah jam 9. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ulang kembali. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur sekali telah diberikan kesempatan oleh Trendlist untuk memperkenalkan buku kami bersama, buku yang kita garap bersama-sama. Jadi bukunya judulnya Relakan, Maafkan, Ikhlaskan. Di sini kami ada 13 orang penulis yang di awalnya tuh kami berkumpul di pesantren penulis, kemudian seleksinya itu dengan menyeleksi penulis-penulis yang menulis setiap bulan, berkarya di setiap bulan. Kemudian kami berkumpul dan menentukan kayak gitu kan, targetnya itu buku mayor. Targetnya tuh diterima oleh penerbit mayor. Jadi kami menulis bersama itu dilatar belakangi latar belakangnya penentuan tema maafkan, relakan, ikhlaskan ini karena kita sebagai manusia tentunya pernah mengalami gitu ya, mengalami yang namanya sakit hati, yang mungkin merasa dizolimi. Jadi mengangkat tema yang umum terjadi di kita, yang kita alami sebagai manusia. Jadi mungkin itu sudah sudah sunatullahnya ya, manusia itu mengalami itu. Jadi kami angkat tema itu berdasarkan hasil rundingan bersama, yaitu dari 13 orang penulis tadi. Jadi latar belakangnya penulis tadi dari teman-teman di Trendlist yang rutin setiap bulan itu mengirimkan tulisan, kemudian kami berkumpul menentukan tema, kemudian juga menentukan genrenya. Kita memilih genre Islami karena kami di Trendlist, kebetulan teman-teman yang di Trendlist kebanyakan biasanya yang 13 orang itu menulis di bidang genre Islami. Kemudian juga kita 13 orang itu sudah menyepakati tema untuk tema relakan, maafkan, ikhlaskan. Kemudian kami berunding, kebetulan saat itu saya dipilih sebagai PJ ya, penanggung jawab oleh foundernya Trendlist gitu kan. Sebenarnya awalnya ditawarkan siapa nih yang mau gitu kan. Kemudian Bismillah saya terima, saya belajar. Awalnya ingin belajar gitu kan. Ingin belajar bagaimana sih proses penerbitan buku itu. Kemudian akhirnya di situ saya mendapatkan amanah itu. Setelah berunding mendapatkan tema, kemudian kami tentukan deadline. Kami bikin kesepakatan bersama bahwa deadline naskah ini dikerjakan selama 1 bulan, kalau nggak salah selama 1 bulan itu saya tunggu deadline-nya. Setelah rampung kita saling koreksi antar penulis. Setelah dikoreksi antar penulis kemudian diserahkan kepada saya, dan kemudian setelah saya koreksi ulang, kemudian saya cek kembali tulisan dari teman-teman untuk diberikan masukan. Apabila temanya tidak masuk, maka akan saya kembalikan kepada teman-teman. Alhamdulillah teman-teman legowo kayak itu ya, legowo mau kami di 13 orang itu mau menerima gitu ketika diberikan masukan, ketika
ketika diberikan deadline juga, alhamdulillah kejar-kejaran kayak gitu ya. Apalagi ketika naskah kami itu kurang kemarin, itu sempat kurang halaman, kemudian saya tawarkan di grup untuk menambah tulisan. Alhamdulillah banyak teman-teman yang membantu untuk menambahkan tulisan. Di buku pertama, kenapa buku ini pemilihan covernya warna biru? Itu saya yang menentukan kemarin ketika saya mengajukan proposal ke penerbit, saya tentukan warna biru. Itu karena biru melambangkan dengan ketenangan, kedamaian gitu kan. Jadi diharapkan ketika kita memaafkan, merelakan, mengikhlaskan, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang dan damai. Kemudian sasaran dari buku pembaca untuk yang cocok membaca buku ini, itu kami sepakati untuk usia 18 tahun ke atas. Bisa itu ibu rumah tangga, bisa itu suami, juga untuk mahasiswa atau karyawan yang tentunya muslim dan muslimah yang yang berusaha menata hati. Jadi rasa sakit hati itu bukan dialami oleh kita saja, tetapi banyak ternyata ya rata-rata manusia pasti pernah, yang punya hati pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati gitu kan. Jadi cerita yang kami tulis di dalam buku ini kebanyakan adalah cerita nyata atau true story yang dialami oleh penulis sendiri, baik yang penulis temui kayak itu kan. Kalau biasanya kita tuh kadang ada orang curhat gitu kan, kita tuliskan kisahnya gitu kan. Meskipun namanya diganti ya, tapi base-nya adalah true story. Itu bisa kita ambil pelajaran. Pesan yang ingin disampaikan di dalam buku ini, yang pertama, kita sebagai manusia itu tentunya harus terus belajar untuk memaafkan, karena kita hidup pasti ada gesekan dengan orang lain, karena kita makhluk sosial, pasti kita akan bersosialisasi gitu. Jadi yang pertama adalah kita terus belajar untuk memaafkan. Kemudian dengan membaca buku ini diharapkan kita nggak merasa sendirian, atau kita ada teman juga merasakannya seperti itu, karena kisah-kisah di dalam buku ini berdasarkan kisah nyata. Kemudian kisah-kisahnya tuh kisah-kisah yang terdapat di buku ini banyak kisah-kisah yang sangat menginspirasi dan menggugah hati. Dan penulisnya itu terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Seperti ini, Bu Ati adalah seorang dokter, Bu Riz kepala sekolah, dan saya seorang ibu rumah tangga. Ada yang dosen juga, kemudian ada yang guru. Jadi bermacam-macam. Alhamdulillahnya kita bisa menyatukan karena tadi tim kami ini sama-sama alhamdulillah mau untuk saling memberikan masukan, juga bersedia ketika dikritik. Kemudian covernya ini, kebetulan cover yang kita pilih ini ditentukan oleh penerbit, covernya simple namun menarik. Namun kalau menurut saya menarik gitu kan, gambarnya hati, warnanya biru, simple, mudah simple. Kalau saya sukanya karena simple gitu ya. Bahasa-bahasa yang digunakan di dalam buku ini, kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Juga karena kita sudah saling koreksi sebelumnya, setelah dikoreksi oleh saling tukar, kemudian saya cek kembali, kemudian sama editor juga tentunya dikoreksi kembali gitu kan. Jadi alhamdulillah di dalam buku ini tidak ada sudah minim typo, sudah bersih tulisannya. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Bu Riz atau Bu Adria Mahda. Silahkan mau menambahkan, kita diskusi aja, ngobrol santai aja. Itu Kak Zoom masih ini ya? Udah Iya, kedengeran? Bu Zoom. Bu Zoom udah kedengaran? Sudah. Bu Zoom Bu Zoom suaranya di masih di unmute. mute, masih di Masih di mute mute. punya Bu Zoom. Bu Zoom masih di mute. Sudah. Oke.
Sudah ya. Iya, Bu Sudah. Iya, sudah kedengaran. Silakan Bu Riz atau Bu Atia kalau ingin menambahkan perjuangan. Oke, Dokter Mahda. Iya, boleh sedikit ya. Mungkin tadi udah mencakup ya tentang latar belakang. Mungkin saya menambahkannya latar belakang karena ini bergenre Islami gitu ya. Di sini kan, Masya Allah ya, tentang memaafkan itu hal yang sangat berat ya kita lakukan dan kita membutuhkan motivasi gitu ya untuk melakukannya. Jadi di buku ini tuh saya baca tuh banyak yang saya tandain gitu ya. Dan itu tuh hal-hal yang wah Masya Allah gitu ya. Ternyata memang dengan baca buku ini tuh kita jadi ngerasa bahwa memaafkan itu adalah proses yang sangat berat ya. Dan kita membutuhkan support diantaranya dengan membaca buku ini gitu ya. Jadi di buku ini selain kita kan bergenrenya narasi eksposisi ya. Selain ada kisah di situ juga ada penjelasan. Nah, di situ kita dapat poin-poin mengapa kita harus memaafkan, terus gimana sih ciri orang yang sudah memaafkan, kayak gitu ya. Jadi apa ya, memaafkan ini adalah hal yang harus kita upayakan, proses yang panjang yang harus menjadi karakter kita. Ya bahkan jadi salah satu karakter seorang Muslim, gitu ya, seorang Muslim yang bertakwa itu adalah memaafkan. Ya, kalau kita lihat di surat Al-Imran nanti ya bisa dibuka sama-sama gitu ya, di surat Al-Imran ayat 134 ya. Di situ ada bagaimana orang-orang yang masuk surga karena ketakwaan itu adalah mereka yang wa'afina 'anil nas wal kadhimina al-ghaidha wa'afina 'anil nas. Jadi mereka itu orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Terus juga ada di surat yang lain ya, misalnya di surat An-Nur ayat 22 itu wal yasfahu wal ya'fu wal yasfahu, dan memaafkan orang lain serta berlapang dada. Jadi itu adalah perintah dari Allah gitu ya. Dan juga merupakan karakter seorang yang bertakwa. Terus juga kenapa kita harus mencapai karakter ini? Juga ini karakter yang karakter atau akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi benar-benar maafkan ini adalah hal yang harus kita bangun dalam diri kita. Kita nggak bisa otomatis memaafkan orang lain, tapi kita mesti belajar, mesti berupaya, mesti berproses membaca di buku ini. Ya. Cerita kisah demi kisahnya dan eksposisinya itu membuat kita tergerak ya untuk memiliki sifat ini. Dan uniknya buku ini tuh luas gitu ya, luas aspeknya. Jadi kita tidak hanya memaafkan pasangan, di sini juga nanti ada gimana kita memaafkan keluarga, gimana memaafkan rekan-rekan sekerja, bahkan ada yang memaafkan mahasiswa gitu ya. Terus ada juga yang memaafkan orang yang diberi kepercayaan, memaafkan walau kita tengah dizolimi itu kayak gimana. Atau misalnya seorang pejabat yang dia bisa memaafkan teman-teman sesama pejabatnya kayak gitu-gitu ya. Jadi ini buku yang menarik dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Dan kalau misalnya ada teori-teori yang dieksposisi, itu rujukannya pun itu rujukan yang akurat gitu ya, karena di situ ada Al-Quran, ada hadis, ada buku-buku. Bahkan di sini saya lihat, saya perhatiin di footnote-nya itu ada ya, ada di buku apa halaman berapa itu jelas ya. Kalau ada teori-teori itu juga apa ya menjadi valid gitu. Jadi buku yang valid dan menjadi buku yang bisa dijadikan rujukan oleh kita. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Sedikit-sedikit saja mungkin sharing. Monggo. Guris? Iya. Iya. Lanjut saja mungkin. Lanjut saja ya. Terima kasih. Tadi dua Lanjut teman saja. saya itu sudah menyampaikan beberapa hal. Mungkin dari saya menyampaikan keunggulan buku seperti tadi disampaikan oleh Bu Hindun dan Bu Atia tadi, bahwa proses kreatif dari teman-teman penulis yang menulis buku ini luar biasa banget. Kami ber-13 itu dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan menulis, dengan menentukan tema yang sama, tetapi dari cerita yang berbeda, jadi beragam. Luar biasa sebetulnya buku ini kompleks sekali ya, dari isinya kita juga bisa melihat. Bahkan tadi ada sempat yang saya baca itu memaafkan orang yang berhutang, ya, yang berhutang. Nah, sebetulnya
proses memaafkan itu memang mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Bagaimana kita bisa mengikhlaskan ketika seseorang mendolimi kita atau membuat kita sakit hati, tetapi kita harus berusaha untuk bisa memaafkan dan mengikhlaskan. Nah, beberapa keunggulan buku yang kami rekap dari temuan setelah membaca ini, kisah-kisahnya berisi kisah inspiratif ya, yang nyata-nyata ada, dan kita mungkin dari kita juga pernah mengalami hal yang serupa itu, sangat kompleks sekali. Kemudian ditulis tadi oleh penulis dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga kajiannya pun bisa kita ambil dari beberapa literatur, dari beberapa referensi yang mendukung, sehingga mendapatkan solusi dari berbagai masalah yang diceritakan oleh penulis. Di situ lengkap sekali. Kemudian genre yang jarang kita temukan di pasaran. Artinya buku kita memang unik. Bentuknya adalah narasi eksposisi. Jadi ada sebuah cerita, kita membuat sebuah cerita, kemudian di sisi yang lain di eksposisinya kita menjelaskan dengan ilmu pengetahuan, dengan wawasan berdasarkan referensi yang akurat, yang bisa kita lihat dari buku-buku yang bermutu atau mungkin dari laman-laman di internet dan sebagainya. Sehingga tampaknya itu jarang kita temukan di pasaran. Kalau toh mungkin ada, masih tidak terlalu banyak. Kemudian berikutnya adalah kisah yang ditemukan atau ditulis itu banyak ditemukan di kehidupan saat ini. Sehingga kalau pembaca itu membaca, paling tidak bisa meresapi, mungkin menghayati, dan bisa mencari solusi dari kisah-kisah inspirasi tersebut. Kemudian ada solusi dari konflik, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kisah-kisah yang ditulis oleh 13 orang penulis itu dengan berbagai macam latar pendidikan, kemudian mencari solusi, itu ditemukan di buku ini dengan baik ya. Jadi ditulis dengan baik. Kemudian bahasa yang mudah dipahami, tata tulis sudah rapi, bersih dari typo ya. Kemudian cover yang menarik. Nah, itu Bu Hindun rupanya suka dengan warna biru, bukan saya saja Mbak Novi ya. Jadi warna biru melambangkan ketenangan, kata Bu Hindun, kenyamanan. Kemudian sumber rujukan akurat, tadi sudah disampaikan oleh Bu Atia, kisah-kisah yang menggugah hati ya, dengan kisah-kisah inspiratif. Kemudian mengandung pesan yang kuat yang didasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis ya, serta dari bidang keilmuan para penulis itu sendiri. Sehingga tampaknya buku ini kompleks sekali, lengkap dan unik. Sehingga inilah salah satu keunggulan buku kita yang bisa bersaing dengan buku-buku yang lain. Kemudian selain keunggulan, kita juga menyadari ya ada sedikit kelemahan dari buku yang kita tulis ini, yaitu pembahasan yang kurang sistematis dan kurang lengkap ya, karena mungkin deadline yang hanya 1 bulan itu Bu Hindun kadang-kadang, sampai yang belum selesai. Iya, karena ditulisnya pun karena jumlah halamannya juga kurang, akhirnya mendesak untuk beberapa teman bisa menambahkan beberapa tulisan lagi di dalam buku ini. Terus satu lagi, sebagian cerita dominan berdasarkan perspektif penulis. Karena memang lebih mudah ya berdasarkan perspektif penulis, sehingga ada sedikit unsur subjektivitas penulis itu sendiri. Saya kira dari saya itu Bu, barangkali ada dari teman-teman akan menambahkan, atau mungkin kita bisa mulai sesi tanya jawab, barangkali ada teman-teman yang penasaran seperti apa sih bukunya.
atau bukunya ada itu di background yang Di background. yang dipasang itu, Bu Hindun atau dan mungkin Muris. bisa diperlihatkan seperti ini, kelihatan apa tidak ya bukunya? Oh, enggak kelihatan ya, itu Iya. saja. Hmm. Begitu Jadi waktu saya kembalikan Bu Zumrotun, silahkan menambahkan barangkali. sedikit ya, itu di dalam Oh iya, boleh, menambahkan boleh. sedikit. Jadi di dalam itu ada berbagai macam kisah tadi ya, ada kisah tentang rumah tangga, ada di kantor seperti yang diceritakan oleh Mbak Ati ya gitu kan. Jadi kalau saya ibu rumah tangga ya senang apa ya, tertarik apa senang banget itu cerita-cerita tentang kisah rumah tangga gitu kan. Jadi oh begini gitu kan. Di situ mungkin yang apa namanya, di situ juga ada konflik perselingkuhan gitu kan. Ada ada juga tulisan Bu Atia itu yang tentang siapa Bu? Saya lupa yang pemimpin daerah itu yang Oke. Oh Ritual iya, itu Rahasia itu almarhum. judulnya, Ritual Rahasia. Masya Allah itu inspirasi Ya. sekali bahwa ketika kita Ada. memaafkan, jadi kalau dari buku ini kita bisa lihat itu kan banyak dari kisah nyata ya. Jadi seperti yang saya tulis itu juga kisah nyata gitu, ketika orang mengikhlaskan, memaafkan itu ternyata hidupnya jauh lebih penuh dengan keberkahan gitu. Jadi Nah, betul, betul. mungkin apa tadi ya, mungkin kita sakit hati gitu, tapi kita bertawakal pada Allah kayak gitu ya, mengikhlaskan itu kayak gitu kan, karena sesuatu yang terjadi kepada kita itu pasti tentunya sudah dapat izin dari Allah, dan Allah tuh menguji kita, pasti kita mampu untuk melewati itu. Jadi kita tadi terima di situ, belajar untuk menerima itu. Saya juga baca-baca di situ, ketika orang mengikhlaskan tadi penuh keberkahan dalam hidupnya, tidak perlu menghiraukan tadi apa ya, menghiraukan orang yang telah menyakiti kita kayak gitu kan. Kita tetap tadi maafkan, karena tugas kita sebagai manusia tuh yaitu di dunia tuh bagaimana penilaian Allah terhadap kita gitu. Kalau saya ngambil kesimpulannya kayak gitu, bagaimana penilaian Allah terhadap kita, bukan apa namanya, Dan kalau bagaimana urusan manusia akan menilai kita. kalau si penzolim tadi atau orang yang menzolimi kita itu urusan dia dengan Allah. Jadi kalau mau simpel hidup dan pengen berkah gitu, kalau saya ambil dari kisah-kisah yang ada di buku ini, jadi itu gitu kan, ikhlaskan aja, maafkan saja, dan lepaskan itu. Insya Allah jadi hidup lebih ringan. Ketika kita membawa beban, selalu merasa dizolimi, itu berarti kita menyimpan dendam, dan hidup kita tentu saja nggak akan nyaman ketika apalagi bertemu dengan orang yang kita merasa oh dia tuh apa ya, pernah menyakiti saya, atau tapi kita masih menyimpan dendam dengan dia, tentu kita nggak akan nyaman ketika bertemu gitu kan. Jadi ketika kita memaafkan, merelakan, insya Allah jadi lebih ringan menjalani hidup. Itu tambahannya. Ya, insya Allah. Kazumi hilang lagi. Nggak apa-apa. Ya, Masya Allah, memang apa namanya, insight-nya banyak ya dari buku ini, dan mungkin kita bisa apa ya, kadang-kadang kita perlu perbandingan ya, kadang saya sakit hati sama ini, ternyata di buku ini kadang saya melihatnya tuh kok bisa-bisanya ya orang misalnya memaafkan orang yang sudah sedemikian zalimnya sama dia gitu ya, misalnya anak yang ngelihat ayahnya itu ya, cerita Buris kalau nggak salah ya, ayahnya berselingkuh, terus dia ngelihat dengan matanya sendiri sampai akhirnya dia dewasa dan seterusnya, sampai akhirnya ayahnya sakit, terus dia bisa datang lagi ke ayahnya, memaafkan ayahnya. Itu kayaknya kalau ngelihat hal-hal yang kita alami masih seberapanya gitu ya. terus misalnya yang apa namanya, uangnya dibawa kabur sekian puluh juta, kemudian ini yang di sini ya, yang di akhirnya ngerjain siapa, suraunya sendiri, membangun suraunya sendiri, tukangnya pada kabur gitu ya, atau misalnya rumahnya jadi terbengkalai nggak kembalikan, itu tuh kayak yang ya Allah. Dipinjam, uangnya dipinjam, saudara nggak pulang. Saudara nggak pulang, kabur. Sedangkan dia lagi bangun rumah, ya Allah gitu ya. Kayaknya tuh masalah-masalah kita tuh ya belum belum ada sebenarnya lah ya gitu ya. Atau misalnya ada orang-orang yang trauma sampai dewasanya karena trauma masa kecil yang mendalam, dia sulit untuk menerima perempuan ya gitu ya, selalu berkonflik. Jadi di sini apa ya,
luar biasa lah. Kayaknya memang buku ini insya Allah bermanfaat gitu ya. Dan bisa diperoleh di mana Bu Hindun sekarang? Apa masih bisa kita? Oh, kalau Gramedia, Bu. kalau saya sudah habis. Mungkin kalau yang ingin siapa teman-teman yang apa namanya 13 penulis mungkin masih ada stoknya. Kalau di Masih, saya 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 punya, masih punya 2 stok. saya masih ada 4 itu. Saya Ada udah habis. bonus TTD Dr. Atia. Bonus tentang tangan. boleh juga apa Iya. namanya di Gramedia ada terdekat, atau kalau misalnya di wilayah Bu Riz di wilayah Tegal bisa hubungi Bu Riz, di wilayah Jabodetabek bisa Bu Atia atau Pak Aris. Hmm. Ada Pak Aris Kalau di saya sini. udah nggak ada. Oh, Ini Bu Atia udah habis ya, alhamdulillah ya. Punya saya Alhamdulillah. juga sudah habis. Mungkin di Pak Aris. Masih bisa mungkin ya kita memesan langsung atau gimana Bu Hindun? Hmm, atau boleh Maksudnya, dikoordinir, bisa dihubungin, nanti saya bisa hubungi saya, nanti saya yang mengkoordinir. Misalnya Bapak Ibu tinggal di mana, nanti saya hubungi teman ke-13 penulis, teman-teman boleh itu. Ini saya share nomor WA saya ya bagi Bapak Ibu di Messenger-nya. Bapak Ibu yang berminat boleh chat ke saya. Nanti saya pesankan ke teman penulis, atau kalau nggak ada berarti Bapak Ibu bisa cari di Gramedia. Insya Allah masih banyak bukunya ada. Insya Allah. Kalau di Togamas gimana? Ada enggak? Saya kurang tahu Mbak ya, kalau di Lampung soalnya nggak ada. Tapi kemarin saya lihat di ini ada di Tokopedia ada, bisa di Tokopedia. Online. kalau Togamas toko offline. Saya kurang tahu Mbak, di sini nggak ada soalnya di tempat saya. Cuma kalau mau Gramedia beli aja. di Gramedia juga lebih baik Gramedia aja berarti ya searching, kalau searching dulu Mbak di websitenya karena Ada. kadang-kadang belum di semua cabang, kadang ada yang stoknya habis atau gimana. Oh iya, kayak itu Mbak Atia itu ya kemarin kehabisan. Iya. Gramedia mana itu? Iya, atau belum datang atau gimana. Jadi mending dicek di website dulu ada cabang mana yang ready gitu. Ya, mungkin kita serahkan lagi ke ini Buris Ini atau kayaknya nggak ada. Iya, Bu Hindun. Sugabroton barangkali. Oh, di apa namanya, di Shopee juga ada nih. Saya lagi browsing Shopee di udah ada? Shopee ternyata ada. Oh, udah ada. Jual di Shopee juga ya. Harganya sama ya? Iya, karena ini Gramedia nih. Shopee-nya punya Gramedia nih. Di Gramedia Surabaya, Bandung yang ada, sama di Lampung. Di Shopee. Kalau Harganya Gramedia Semarang nggak ada ya? Gramedia Semarang nggak ada. Mungkin sudah habis mungkin kalau nggak Dicek di-share. ya. Habis mau nyetor di Gramedia Semarang ya? Di Gramedia biasanya stoknya hanya 10, kemudian nanti dihabiskan dulu, terus nanti nambah lagi, biasanya seperti itu. Ya, kecuali kalau Biasanya kita berapa pesan. tahun ya, Bu? Gimana, Bu? Buku bisa terpampang di Gramedia itu biasanya berapa tahun? 3 bulan untuk pertama. 3 bulan pertama ada di etalase Gramedia, nanti lihat perkembangan selanjutnya. Ya, kemarin di Terus Tegal kalau itu pada posisi peringkat 3. Masya Allah. Masya Berjuang. Allah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya. Bandung saya belum tahu nih. Saya juga belum ngecek di Gramedia Lampung. Nah, kalau mau diakumulasi itu bisa nanti saya pesan, nanti dia ready seminggu. Misalnya pesan 30. Terus nanti dia ada harga penulis, terus seminggu dia bisa memenuhi stok. Oke. Kita tanya jawab Jadi mungkin Bu ya. Riz ada Bu Eni Triastuti nih masih. Iya, Bu Eni, iya siap nanti saya kirim. Bu Anin ini ada nih kayaknya stok di Bu Anin. Oh punya, Masya Allah, punya Pak Aris juga habis rupanya. Pak Aris pesannya padahal 10 loh ya. Sudah habis ya? Sudah, Bu. Mbak Anin tuh yang stok 20 ya? Alhamdulillah. Dr. Vivi biasanya banyak stoknya kalau ikut nulis. Ini juga banyak semua udah ini keluar semua alhamdulillah.
Yuk, monggo selanjutnya mungkin apa nih? Bapak Yang Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ingin tahu isinya bagaimana atau apa tentang apa. Mungkin ada yang sudah punya. Boleh nih apa testimoninya testimoninya seperti apa? Yang sudah baca kali. yang sudah baca, sudah punya, sudah memiliki. Saya juga punya Mbak Sri utang piutang. Itu Mbak Novin ya. Testimoninya. Iya, mohon ada masukannya ya, masukannya Oh dari iya, masukannya pembaca. boleh. Masukkan testimoni. Apa ya? Ini ada pertanyaan, saya bacakan aja ya, kayaknya Kak Zoom keluar masuk ya. Ya, Assalamualaikum Ibu semua, salam kenal. Saya Uci dari Depok. Saya dari luar Trendlist. Bedah bukunya menarik sekali, alhamdulillah. Saya tertarik untuk tahu proses penerbitan buku antologinya. Setelah naskah jadi, apakah dimasukkan naskahnya secara mandiri ke penerbit atau memang dapat fasilitas terbit dari penerbit tersebut? Siapa yang jawab? Saya atau enggak? Saya jawab ya. Ya, PC-nya. PC-nya saja yang jawab. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Suci, salam kenal Mbak Uci ya dari Uci. Depok. Jadi kemarin itu kita kirim sendiri, naskahnya sendiri tanpa ada apa tadi? Tanpa ada fasilitas. Jadi kita kirim ke penerbit dan kami bukan cuma mengirimkan naskah ini saja, Bu. Ada beberapa naskah ya, Mbak ya. Ada beberapa Belum naskah ada yang oke. Kita berspekulasi. Jadi apa namanya perjuangannya bukan cuma ini. Alhamdulillah ini yang diterima oleh penerbit. Semoga yang lain-lain juga segera diterima. Ini 5 lagi, iya lagi mencoba ini. Ada 5 lagi mencoba. Jadi kita sudah berapa kali menulis ya? Ada 5. 6 kali. 6 kali, 7 kali? 5. 6. Yang terakhir Bu Wahidah. Iya, iya. Bu Wahidah. Jadi ada dalam proses. Dalam proses. Dalam proses. Jadi kalau kata Pak Guru itu bilang nulis aja, nggak apa-apa dikirim aja gitu kan. Insya Allah tuh nggak ada yang sia-sia. Nanti suatu saat siapa tahu kita bisa perbaiki naskah dan bisa diterima oleh penerbit. Jadi kami ya begitu Bu, tiap bulan kita latihan ya ibu-ibu. Kami di Trendlist tuh tiap bulan latihan untuk terus menulis. Karena ya memang untuk menjadi sesuatu tuh harus butuh latihan. Iya, butuh perjuangan. Butuh pembiasaan, ya, butuh konsistensi. Iya, dan kita juga harus mengenal penerbitnya, Mbak Uci. Tipikal penerbitnya seperti apa, menerima genre apa, jenis tulisan apa. Iya, biasanya disesuaikan dengan karakter tulisan ya, Bu. Temanya itu menyesuaikan juga. Iya. Jadi nanti kalau mau masukin itu kita lihat dulu penerbit ini kira-kira cocok nggak dengan tulisan yang mau kita kirim. Karena saya pernah kirim kemarin itu langsung ditolak. Langsung ditolak kirim ya naskah mayor kita ya, langsung ditolak karena katanya yang mana itu yang kehilangan. Yang kehilangan. Terus katanya kami tidak menerima naskah jenis ini. Ternyata dia itu menerima naskah referensi Islam teoritis gitu. Jadi kayak fikih, ibadah gitu-gitu. Jadi wah iyalah jauh sama yang genrenya kita nggak masuk, jenis tulisan kita nggak masuk. Jadi kadang bukan karena tulisannya yang kurang bagus, tapi memang nggak pas penerbitnya itu mungkin bagus ya. Ada lagi ini enggak? Oh, Masya Allah, gimana mau bagaimana terlibat di antologi ini? Boleh. Kalau kami tuh bergabung di komunitas Trendlist ya, Bu, di Trendlist. Jadi kita pun seleksinya tadi yang rutin menulis setiap bulan karena di komunitas Trendlist itu kan banyak penulis nih, tapi ada yang hilang. Kadang ada yang hilang, ada yang ajak kayak gitu. Jadi kita seleksi dari yang rutin setiap bulan menulis, kemudian ayo kita nulis bareng bikin buku kisah ini gitu. Kemudian kita tentukan tema gitu. Boleh Bu Uci kalau mau gabung, syaratnya untuk gabung di Trendlist harus ikut kelas dasar. Jadi nanti mungkin dihubungi aja Mbak Uci ini. Oh iya. Boleh tadi boleh, saya kan udah kirim nomor WA saya, boleh chat saya. Ikut kelas dulu. Jadi ada kelas dasar esai. Ini ikut kelas dasar ini yang barusan.
Kelas dasar yang ada di Trendlist itu ada true story, ada narasi eksposisi, ada esai dan opini, ada kelas dasar biografi. Itu nomor WA saya bisa disimpan untuk Bapak Ibu semua, boleh kalau mau tanya-tanya. Kalau kita menulis itu jangan harus terus semangat lah. Memang kadang kita naik turun ya Bu ya. Kadang naik turun Betul, semangatnya, tapi kalau penilaiannya juga naik turun. Kadang Penilaian kita naik lagi turun tidak ya. mood tulisannya, nilainya jelek. Lagi banyak kesibukan, entah kemana-mana nilainya. Iya, jadi kalau gabung di Juga. komunitas itu ada semangatnya karena kita kan ngeliat, oh teman saya udah nulis nih, Iya. udah kirim tulisan, itu jadi semangat. Kalau kita sendirian tuh, kalau saya ngerasa sendirian tuh ya tadi kalau lagi males ya nggak ada yang penyemangat. Tapi kalau kita ada komunitas, insya Allah temenku udah ngirim nih, jadi semangat cepet-cepet juga ikut ngirim. Tertantang ya Bu ya. Memaksa diri ya. Dan Trendlist ini beda lah dengan, menurut saya ya, Iya. dan ya istimewa dibandingkan dengan komunitas yang lain, karena di sini kita benar-benar diasah Mbak buat menjadi seorang penulis yang berkarakter gitu. Jadi nanti kalau pas ikut kelas kerasa benar-benar kita diperhatikan tulisannya, benar-benar dikoreksi, dibimbing. Ya, dan apalagi kalau udah masuk ke grup menulisnya yang tiap bulan, wah, Masya Allah. Jadi asik, nggak boleh baper juga nanti dikoreksi. Ada, gitu ya. Jadi kita mengalami Kuat mental. Iya, harus kuat mental. Ngos-ngosan. Tapi itu hasilnya terasa. Tapi sebenarnya itu untuk kita sendiri sih sebenarnya, seperti itu sebenarnya untuk kita sendiri. Mungkin terasa kadang ketika dikritik gitu kan, kita harus bisa menerima karena itu untuk kemajuan kita sendiri. Iya, soalnya mudah-mudahan nanti ada kelas dasar lagi. Tahan banteng. Ya. Mbak Uci ini sebelumnya biasa menulis apa? Kalau di Trendlist itu biasanya non fiksi. Kalau boleh tahu Mbak Uci biasa nulis apa nih? Oh, non fiksi. Berarti sama kayak Bu Eva. Eva Sari, iya. Eva Santi. Eva Santi. Eva Santi. Berarti udah ada modal buat narasi ya. Narasi eksposisi kayaknya. Ya seperti model memulai untuk narasinya. Iya. Ini karena kita sering bersama komunitasnya seperti ini, penulis-penulis akhirnya saling kenal sampai ke keluarganya begitu dekat ya, sampai padahal nggak pernah ketemu, mau reunian. Padahal belum pernah ketemu, Masya Iya, Allah. belum secara langsung kita belum pernah ketemu ya, tapi secara online ya sudah bolak-balik sampai apal. Dan kita mengenal. Tapi ada yang sudah kopi darat ya, buat Iya, pas ada yang lagi dinas DL. Sama Bu Sum saya malah juga belum pernah nulis bareng, tapi tidak pernah ketemu orangnya. Oh iya ya. Sama saya tulis. Turis kapan kumpulan cerpen jadi? Kapan-kapan. Ini juga penulis cerpen ya. Kalau ketemuannya di Semarang deket Bu, enak Bu, dari Tegal ya, hanya 2 jam. Iya, kita nulis bareng tapi nggak pernah ketemu. Ya, jadi saya tuh dari nol banget nih Mbak Uci ya, dari nol banget karena saya tuh ibu rumah tangga. Itu awalnya nulis itu saya mau healing kayaknya, healing karena ada luka batin. Saya mengasuh kayak gitu ya, mengasuh anak. Nah, ternyata jadi ketagihan untuk menulis gitu setelah belajar menulis, oh ternyata asik juga gitu kan. Kalau Bu Riz udah ada basicnya, emang bu guru bahasa. Mbak Asia juga. Insya Allah. Bu Asia juga udah pernah menulis. Saya ikut Trendlist aja mulai dari EYD nggak ngerti sama sekali. Sama. Iya Pak Aris. Saya belajar EYD itu di Trendlist. Ya. Pak Aris tulisannya itu, Masya Allah, tentang itu ya,
perselingkuhan di usia pernikahan 1 bulan. Aduh itu nyesek banget 2 minggu. Saya bacanya ya Allah. Iya, tulisan Pak Aris juga itu. Iya. Saya Oh iya, pertama itu kali baca tulisannya Pak Aris Aris itu Pak yang Aris. mau tentang menikah, perceraian. yang menikah ya, Iya menikah yang tapi akhirnya iya sang udah sang suami nikahnya. kan lari ya sama perempuan lain itu ya. Ada itu ya, udah nikahnya telat tuh Ya dari jam Allah, ngenes 9 ya. datang jam 1. Ditinggal pas 2 minggu ya Allah. Iya, 2 minggu. Pulang bawa perempuan. Perempuan lain. Jadi itu kisah-kisahnya menarik di buku Maafkan, Relakan, Ikhlaskan. Saya langsung termehek-mehek itu termehek-mehek Iya, bahasanya. banyak yang Pokoknya baca terharu. kisah itu, kisahnya yang awal-awal itu kan kita masih 13 tulisan ya, cuma 13 tulisan sebelum jadi semuanya itu kan. Sama baca tulisan Bu Riz sama Pak Aris ini. Wah, Sama itu. Tapi yang satu elegan, yang satu aduh seru lah Yang pokoknya. nulis Satu tentang bisa perselingkuhan kabur. siapa, Mbak Idun? Banyak itu. itu Pak apa namanya? Pak Aris, Bu Aris, Riz Yang juga banyak lebih dari satu kayaknya. Buris, Dokter Pak Atia. Aris. Saya Biasanya Dokter Atia pakarnya. Oh, enggak kayaknya buat dia enggak nulis enggak, enggak nulis perselingkuhan. saya nulis tentang Bu Riz sama Pak yang trauma Aris. masa kecil sampai Trauma masa setelah kecil. nikah terus Luka asuh itu, Bu. Saya paling suka Luka ritual asuh. itu, ritual ritual rahasianya Mang Odet. Masya Allah itu. Kalau Mbak Rahasia. Idun tentang ayah. Terus tentang Bu perempuan Idun yang nggak dinafkahin. Sama apa tuh satu lagi? itu Tentang sampai ibu 10 ya. tahun nggak ketemu itu loh Parenting gimana? ayah. Kenapa? Itu yang yang ayah. kisah nyata ya? Yang mana, Bu? Iya, kisah Naya itu loh. Sampai 10 tahun. Oh iya, kisah nyata itu, Bu. Yang mana? Oh ya, Masya Allah, luar biasa Iya, itu. Bu Hindun, ini ada ini pertanyaan bagaimana bisa bergabung dengan Trendlist? Kan Oh ada ya. iya. Tadi dia Lah. ikut kelas dasarnya, Bu. Ikut kelas dasar Trendlist. Bagaimana bisa gabung kelas dasar nanti kalau ada Biasanya kelas diumumkan yang- nggak sih di apa Iya. ada iklannya di Ini kayaknya masih grup belum ya, mungkin Medi bulan-bulan literasi itu biasanya ada nggak, Bu? Di Medi Novemberan ya. literasi. Belum. biasanya Ada ada. iklannya Yang nggak bulan biasanya? ini kelas dasar IC. Nanti bulan berikutnya kurang tahu apa lagi. Atau nanti bisa cek di FB-nya Pak Dwi Sweetnyo. Beliau selalu posting kalau ada kelas dasar. Boleh tadi apa namanya simpan nomor saya biasanya iklan juga di WhatsApp atau Yang akun media sosial saya juga di apa Hindun Susilawati di Facebook, di IG juga Hindun Susilawati. Hindun Susilawati, Mbak. Hindun Susilawati biasa. yang itu Mbak, yang kelas tanggal 6 nih kelas dasar bukan? Tanggal 6 Ajar. Oh ya, Apa Kelas itu? dasar Bukannya Bu, pemikiran tokoh. Itu pemikiran kelas dasar tokoh, bukan? iya. Bukan. Yang saya bilang bisa untuk mayor 7 itu loh. Iya, bukan kayaknya, Bu. Itu Apa kelas dasar itu? bukan ya? Kayak Judulnya tambahan gitu, kayak kelas tambahan itu. Bisa, Entah kalau ikut mungkin kelas itu bisa ikut ya, pemikiran tokoh itu ya. Masih buka nggak sih itu? Kayaknya Masih. Sampai tanggal 5 kalau nggak Oh iya, salah. Bu. 5 Oktober. Oh boleh, Bu, kalau Iya. mau gabung tuh ada kelas. Di-share flyernya aja. Sebentar lagi proses. Saya nggak nyimpen di laptop tapi sebenarnya. Ini nggak bilang kelas dasar, tapi ini kayaknya bebas ya. Boleh, Boleh. boleh masuk siapa aja. Tapi nanti masuk itu nggak masuk grup tadi yang grup Bisa kalau dia masuk GMT berarti dia nulisnya pemikiran tokoh aja. gitu. Sebelum ikut kelas ini. Mbak Lebih baik Atia, kelas dasar aja dulu. Kelas dasar IC, terus story, narasi eksposisi, reso, Silakan Pak Aris. sama Bu biografi. Terima kasih Pak Aris. Mbak Bu Riz atau Bu Atia nyimpan layarnya nggak di laptop? Kalau saya nggak ada, adanya di HP. Ini saya belum bisa buka-buka WA dari tadi. Oh iya. Aduh ampun. Iya. Bentar. Apa tuh? Atau share aja nomornya Pak Dwi ini mungkin. Oh iya. Nanti menghubung Di IG Trendlist juga ada. Di IG Oh iya, Trendlist. Ya. ada IG-nya Trendlist, boleh dilihat. Oh iya, bisa Ada IG. saya tuliskan ya alamat Instagramnya Trendlist, jadi bisa cek kelas dasar di Instagram Trendlist.
Trendlist.co. Nah, bisa dicek di IG Trendlist Bapak Ibu yang ingin bergabung kelas. Nah, yang bulan ini sepertinya buku ajar referensi dan tadi pemikiran tokoh ada 2 kelas. Kalau buku ajar referensi itu buku. Nah, kalau mau bikin buku ajar referensi juga otomatis menjadi bisa masuk ke Trendlist juga. Kalau sudah ada basicnya, sudah ada basic bikin buku. Ajar. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tadi kalau berminat boleh hubungi saya, berminat buku Maafkan, Relakan, Ikhlaskan. Kalau harganya, nah, kalau ada yang nanya harga enggak nih? Kalau harganya Harga di tokonya 95. 95.000. Kalau harga penulis 85. Harga penulis itu Berapa ya? Iya, 85 kalau bisa dapat 20% ya, berapa? 85.000 kalau beli di kita. Ya, sebenarnya nggak banyak sih untungnya. Itu cuma untuk apa ya? Kita bergelut di dunia penulisan itu untuk mendapatkan ilmu. Dan mudah-mudahan ada Ya, job kalau lain. dari secara finansial ya, Iya. kita nggak menghitung untung rugi secara finansial, tapi kita keuntungannya kita mendapatkan ilmu. Juga amal jariah insya Allah. Bismillah. Insya Allah jadi belajar ya. Harapannya banyak yang tergerak ya. Malah banyak bukunya yang diberikan ya Bu. Iya benar. Iya Bu, saya sama Bu Zumro terus akhirnya malah banyak yang diberikan ya Bu ya. Iya, banyak didonasikan. Buat hadiah. Iya, sama saya juga Hadiah. kalau ada acara malah saya jadikan door prize. Iya. Sama kadang-kadang saya beli buku banyak juga gitu. Ya untuk hadiah, untuk sofa kalau kita tanya, penulis itu menguntungkan nggak? Menguntungkan. Menguntungkannya apa? Dapat ilmu yang banyak. Artinya ketika kita itu meninggal, kita Bu ingin Umi dikenal baru sebagai kelihatan apa? Bu Umi. Dikenal sebagai apa? Sebagai penulis, ada buku fisik yang kelihatan gitu loh. Bisa dipegang anak cucu. Kan senang gitu loh. Iya. Ini ada yang itu Mbak Meli yang bertanya, boleh kalau Mbak Meli ingin belajar kelas tulis esai nanti follow aja Instagram trendlist.co.id tadi. Insya Allah tiap ada kelas pasti ada pengumuman di IG Trendlist. Oh iya, Bapak Ibu yang penulis lain, 13 penulis lain yang ingin menambahkan. Ini Bu Umi Hasanah baru masuk ini. Ada Bu Elis, Selamat malam Bu Umi. ada Bu Umi, ada Bu Elis tadi. Bagaimana mayor 5-nya? Iya Bu Umi. Monggo yang mau menambahkan. Bu Rizka juga PJ. Itu mayor 5, ini kayak lagi berjuang. Sudah mudah-mudahan yang lain. Mudah-mudahan. Ini juga saya udah 4 penerbit. Bu Wahidah. Mayor 4 gimana terserah dia. Udah ke kita masih terus berdoa. Yang penting kan kita berusaha. Nanti sebulan bisa bisa gol itu kan bukan kehebatan siapa PJ-nya atau kehebatan penulisnya, bukan, tapi kayaknya karena rezeki, Allah yang mengizinkan rezeki. Yang dimudahkan Allah. Sebenarnya yang kemarin menarik itu temanya yang Mother One itu. Masuk kemana itu kemarin? Yang apa? Yang Mother One yang itu. Masuk mana itu? Parenting terakhir, tulisan kita terakhir. Dimasukin kemana Bu Wahidah? Mother One. Sama Mbak Nopi kan itu. Belum saya tawarkan kemana-mana itu Bu. Proses ya. Iya. Bu Wahidah ini nulisannya lucu banget di Maafkan Relakan itu. Yang mahasiswa, aduh kebayang sih dinamikan. Mahasiswa zaman sekarang ya Allah. Ya. Mayor 4 dan 5 dulu aja.
Monggo Bu Vivi, Bu Elis yang mau Ada Bu menambahkan, Wahidah. Mana? Bu Wahidah. atau Bu Wahida. Umi. Heeh. Ada Bu Leonita nggak? Bu Leonita juga kan ikut nulis. Dr. Vivi Ini Oh, nggak iya, masuk ada sih. Bu Vivi, Ada Mbak ada Bu Anin. Vivi, Tadi ada Mbak ada Bu Anin. Elis, Vivi, Bu Anin, Bu Anin, Bu Andri, Bu Andri, Mbak Bu Umi, Mbak Umi Hasanah, halo. Umi. Ya, ada Mbak Ini lagi Umi ngecek ini. absen. Bu Umi ini nulis yang berhutang itu ya. Nggak, nggak dibayar. Akhirnya dibayarin orang tuanya. Aduh, udah aja. Oh, yang selingkuh tadi juga Bu Wahida juga nih. Wahidah yang selingkuh itu. Maafin. Baiknya ya. Memaafkan selingkuhan. Aduh, itu. Memaafkan orang yang utang. Maafkan selingkuhan. Kok lagi rame topik selingkuhan ya? Berarti ya pakarnya. Kok pakar? Saya kemarin barusan dapat curhatan. Kenapa sekarang kok lagi trending topik soal selingkuhan? Dari dulu Akhirnya itu sebenarnya. Akhirnya jadi tulisan, Iya. Bu. Ya, kawan saya sebenarnya malah dari dulu. Mm-mm. Biasanya dari curhatan itu jadi tulisan. betul. Idenya dengar. udah di situ. Di trend itu memiliki keunikan dan keartian masing-masing. Sekalian tentang perselingkuhan maksud. Selingkuhan Dr. Atia, Kok gitu? parenting ayah Mbak Hindu. Selamat, Kok parenting selamat ya ayah? saya. Kalau saya apa, Mbak Novi? Kalau saya apa? Oh, ini mau Sama. saya. Jangan yang kritis ARB lo ya. Kalau saya apa? Berarti saya nggak berani komen. Sadah Zumrotus. Ustazah. Masya Allah. Kalau misalnya Kak Zuma itu apa? Jelas dan tegas. Pemikiran Terlalu tokoh itu berani. kayak gimana? Itu ada yang tanya, Mbak. Apa? Pemikiran tokoh. Mm-mm. Oh, kelas Ini pemikiran yang baru tokoh itu. nanti tanggal 6. Kita juga masih mau belajar, Bu. Baru mau Baru. belajar. Kelas baru jadi Kalau saya bayangannya itu bukan seperti biografi, tetapi hanya Ya memang bukan. jalan ya pemikiran ya, pemikiran Ya saja. studi ya kayak Iya. studinya tokoh itu apa gitu ya, bidang apa. Mm-mm. Studi pemikiran misalnya parenting atau pemikiran Politik misalnya gitu ya. kayak politik kayak gitu, liberal gitu. Atau mungkin kita mengkantar pemikiran seseorang juga bisa. Ini kawan saya lagi nulis disertasi tentang tokoh pemikiran Aminah Wadud. Nah, tujuan dia adalah untuk mengkantar pemikiran beliau. Tapi kita belum tahu kelasnya gimana sebetulnya yang disampaikan sama Pak Dwi kayak gimana. Ya, makanya Karena baru ya, ini kelas baru ya, belum pernah sebelumnya ya. Bapak belum ada di sini sepertinya. Bu Elis ada yang mau disampaikan? Ya, Bu Anin, Bu Andri, silahkan. Atau Pak Aris. Atau testimoni yang sudah membaca buku. Bu Hayati, Bu Fitri, Bu Vivi, Bu Bu Eni. Dokter Vivi kayaknya ada. Sendang Pradani itu ibu atau bapak ya? Ibu, Itu Ibu Sendang. Ibu, Bu Sendang. Oh. Bukan bapak. Bu Sendang, Malang. Oh iya. Arema. Bu Sendang. Ada yang boleh kalau mau yang sudah baca mau kirimkan testimoni open mic boleh. Saya malah belum pegang buku fisiknya. Oh, masih di Semarang ya, Bu ya? Masih di Semarang. Masih di Brunei. Oh, di Brunei. Iya, Enggak, bukunya maksudnya ada di Semarang. bukunya di Semarang. Masih. Ya, bukunya di masih Semarang. Di Semarang. Tapi dan Jumrob ini pakarnya baca online. Iya. Tapi kalau ceritanya Masih jelas buku ya. Zoom itu ya Allah, saya sampai yang orang tuanya pikun, Iya. yang itu Oh, yang umroh. Iya, umroh. begitu di pesawat minta pulang itu gimana? Iya. Tapi itu cerita beneran itu memang. Itu benar ya? Benar langsung Apa pulang, benar? langsung pulang lagi itu.
Langsung pulang lagi. Iya memang beneran. Masya Bukan Allah. bukan mereka Bukan bukan rekayasa rekaan, ya. Iya. bukan. Udah sampai Memang Madinah pulang itu langsung ya, belum umroh ya. memang. Masya Allah. Dan itu apa yang saya sampaikan itu memang beneran. Sampai pintu kamar itu digedor-gedor sama itu ibunya itu kan kayak kursi roda. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lah beliaunya kan anaknya itu yang namanya Ratih itu nangis gitu. Ya Masya sudah, Allah. gimana lagi? Minta pulang ya sudah. Akhirnya langsung Luar booking biasa tiket, ya. ya pulang. Nggak bisa Masya Allah. dipenggak ya. Namanya anak ya mau Iya. nggak mau ya tetap aja. Jadi apa sampai barang-barangnya itu ada pampers apa kan ada ustazahnya yang mendampingi beliau kan. Terus ya udah ditinggal terus kita langsung pulang beli oleh-oleh. Nanti kalau sampai Jakarta, Bu, kita sudah umroh ya gitu. Masya Allah. Ya, luar biasa ya ngadepin orang tua yang pikun itu, ya Allah. Harus Masya Allah. sabarnya. Ya mungkin itu Ya sabarnya mereka sabarnya luar ngadepin kita biasa. kecil ya. Lebih-lebih lagi. Ya Allah, berkesan banget ya. Unik sekali. Saya makanya langsung saya cepat apa ya, waktu itu kan pas saya juga sedang umrah kan, jadi di sela-sela waktu itu langsung saya tulis, wah inspirasi ini. Langsung saya tangkap gitu, wah grab it soon. Ya, Insya Allah menangkap peristiwa dengan tulisan. Kalau fotografer kan menangkap momen dengan gambar ya. Kalau kita penulis Menangkap ide langsung ditulis. ada tetangga curhat, jadi Betul. hati-hati ya berteman dengan penulis. Jadi deh tulisan. Ya, Jadi tulis. kalau Mbak Rosi dalam perjalanan itu kalau ada ide langsung tangkap itu. Ya kalau saya memang kisah nyata tapi saya ganti namanya karena apa ya, menjaga privasi tadi, apalagi yang di suaminya yang baby blues. Sebenarnya dia tuh ngalamin baby blues teman saya itu, kalau saya bilang yang dia pisah itu dia sebenarnya ngalamin baby blues tapi keluarga nggak Ya, sama memahami. lupa itu ya. Ya Allah, kasihan banget ya. Dipisahin itu benar. Iya beneran dipisahin, Mbak. Subhanallah. Saya sedih ngelihat anaknya karena hampir seumuran sama anak saya juga, selisih cuman 1 tahun apa ya, selisih 1 tahun anak saya udah bisa jalan. Waktu itu saya tengokin dia baru melahirkan. Dia tuh dia bilang sama saya kalau bisa dititipin sama Mbak Hindun dititipin, kata dia kayak gitu. Cuman kondisi jarak rumah kami nggak dekat, nggak bisa, saya nggak bisa bantu. Mudah-mudahan kita apa ya menyampaikan itu banyak orang yang bergerak ya untuk lebih mudah memaafkan ya, dan untuk apa namanya lebih memahami, kalau kata Buris apa Buris, memahami situasi ya, memahami situasi yang sedang dihadapi, lebih berempati. Kalau saya bilangnya lebih berempati karena orang bersalah itu pasti orang yang punya salah ke kita pasti ada pemicunya, ada sebabnya, ada latar belakangnya. Mencari 1.1 alasan untuk memaafkan. Dan ternyata ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu, ternyata ada hikmahnya, ya kan Bu Atia? Jadi kita lebih sabar, kita lebih bisa mengontrol emosi, kita bisa menerima lah ya, bisa menerima kondisi yang mungkin terjadi, dan itu apa ya, memang bisa terjadi kapanpun di sekeliling kita yang seperti itu. Dan ternyata memang ada hikmahnya. Ternyata Allah memberikan orang-orang yang seperti itu ada di kehidupan kita, ternyata untuk menempa kita menjadi lebih dewasa dan lebih matang. Betul seperti itu. Iya, betul. Pasti ada hikmah. Dan hikmahnya selalu baik ya. Jadi apa ya, bertemu siapapun kita tetap positif thinking aja. Tetap alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Saya alhamdulillah in any condition. Jadi kita itu enak, lego gitu loh. Nggak pernah ada rasa apa ya, grundel apa gitu. Nggak pernah ada rasa kecewa. Apapun itu mesti selalu alhamdulillah. Makanya itulah ajibnya orang beriman itu memang selalu alhamdulillah.
Alhamdulillah ala kulli hal Ala kulli hal. Apapun keadaannya. dalam Any situasi condition. apapun. Ya, Ya, any condition. di dalam beberapa hal tuh kadang ada yang kadang benar kadang enggak gitu ya. Misalnya ada orang sakit apa gitu ya. Yang Kak Zun ya gitu ya. Sakit apa? Pernah saya juga yang ke dokter siapa ya. Terus ceritanya sih itu Daniel. Kan waktu dia kemana terus ditanya, kamu punya dendam ya sama seseorang? Katanya. Terus ada juga yang sakit lama terus ditanya, apa ada orang yang belum kamu maafin gitu. Jadi kayaknya memang itu relate ya antara kondisi fisik kita dengan kondisi jiwa gitu. Itu ada relasi. Mungkin Berpengaruh memang. berpengaruh besar. Ya, berpengaruh. Ini pada saat kita memaafkan, terus Allah ngasih kebaikan. Ya maksudnya kalau dalam medisnya itu kan ada proses ya. Proses keluarnya hormon-hormon yang baik gitu ya, hormon-hormon ketenangan, hormon kebahagiaan, hormon apa namanya, anti sakit alami gitu ya, morfin alami gitu, sehingga tubuh kita tuh bisa healing sendiri gitu. Imunitas kita meningkat, sakit-sakit kita itu pelan-pelan dia jadi membaik, itu Masya Allah. Ya, jadi hikmahnya dari memaafkan, walaupun kita awalnya nggak tahu kenapa sih sakit ini gitu, sejatuh ini, nggak ada yang sia-sia. Tapi tidak memaafkan peretas. Tidak memaafkan peretas. Itu Mbak Novi. Itu Mbak Novi, karena Mbak masih kesel banget. Peristiwa yang baru kesel. Tapi pada saatnya nanti memang harus memaafkan loh Bu. Ini masih buat kronologisnya. Ketika nanti mendapatkan solusi jalan keluar, pasti jenengan oh ya di balik itu ada hikmahnya ternyata. Iya. Malah bisa sekarang belum terasa. Buat sekarang masih kesel. Pengacara. Sabar ada tingkatannya. Yang paling hebat itu sabar pada pukulan pertama. Bisa jadi inspirasi cerita toh Mbak Novi. Iya, diceritakan untuk healing Mbak Novi healing. Healingnya jalan-jalan nanti ke Semarang. Iya, memberi kado ulang tahun Buris. Iya, mau kasih kado ulang tahun Buris tanggal 27. Sayanya enggak ada. Nanti November ke Bandung ya. April berarti ke Lampung dong Mbak Novi. Terus muter. Amin, amin. Tidak memaafkan peretas. Memaafkan peretas. Ya, maafkan diri sendiri kalau Mbak Hindun. Itu paling susah. Ya. Iya, memaafkan diri sendiri. Ya kayak saya pernah ngerasa bersalah sama anak-anak ini kan. Jadi apa namanya ya? Semuanya memang apa ya tadi butuh mengikhlaskan ya. Ikhlaskan, belajar. Kalau kata Dokter Vivi itu apa self love ada. Oh iya. Kesadaran menerima. Ya. Dokter Vivi mana nih? Siapa tahu mau kasih masukan atau tambahan. Kisahnya Dokter Vivi itu mungkin itu barangkali ada saran-saran ke depan untuk boleh. memperbaiki. Bisa jadi kan ada perbaikan di buku yang sudah pernah terbit. Kalau misalnya masih diperkenankan untuk diterbitkan ulang. Jadi gimana Bu Hindun? Apakah dari penerbit sendiri pernah menyampaikan seperti itu di MOU-nya? Belum. Kemarin saya share juga kan Bu di itu. Oh iya. Kalau misalnya saya tadi lihat sih ada tempat-tempat yang tipe ada ya 1, 2 ya. Udah. Lihatnya di tulisan Buris tuh ada. Tapi cuma slide sih. Kalau kita baca sekilas kayaknya nggak tahu. Terus kalau kita belajar kalimat efektif kemarin ya memang ada. Saya pas baca lagi, oh ini tuh maksudnya. Iya betul. Biasa Bu, kalau kita baca tulisan kita yang sudah lewat, ini rasanya lucu ya. Iya, karena kita sudah tahu ilmunya sekarang kan. Waktu nulis kan belum tahu itu. Iya, waktu itu belum tahu. Jadi ternyata banyak yang nggak ada subjek. Lah. Banyak yang nggak ada subjek tuh ketawa-ketawa sih ini. Gak apa-apa.
Tapi kalau orang awam kayaknya nggak sampai segitu sih. Gitu. Relatif bersih, bersih insya Allah. Enak dibaca. Dokter Atia masa sama dengan HKN? Sama Hmm. dengan HKN? Saya enggak. Saya akhir Loh, tanggal berapa? 30. Sagitarius Mbak? sama. Duo Sagitarius. Duo Sagitarius. Mbak ini ya. Tapi saya tanggalnya sama dengan Pak Guru. Tanggal 9. Hari Korpri. Record. Oke. Udah jam 9 ya? Bisa Iya, belum? jam 6 9 menit lagi. sepertinya sudah cukup ya. Udah ya. Pertanyaan Iya. sepertinya. Kembali Udah ke Kak Umi baru masuk. Iya, Bu Umi belum dengar suaranya Bu Umi. dibuka dulu Bu mic-nya. Bisa cerita bukunya yang maafkan. Nanti kan Bu Umi tampil ini apa bedah buku yang kemarin. Bu Umi itu kisahnya yang berhutang. Bukan, Bu Umi berhutang ya? Mbak Sri. Iya, Iya. saudaranya yang berhutang. Mau Mbak buat Sri bangun. Alifanda berhutang. Iya, iya tentang hutang itu yang itu apa janji-janji nggak di apa namanya nggak Pati. Kabur. Oh, Kak Umi juga. Iya. Bu Umi juga tentang utang. Iya, Apa itu utang ya? Saudara. Tentang saudara masih saudara. saudara yang berhutang. Utang apa utang? Utang. Iya, utang. Utang, Ya. kan? Utang. Orang yang pinjam duit tidak Iya, kembali. Itu ada dua KBBI. tentang utang tuh. Yang siapa? Mbak Alifanda. Alifanda. Mbak Alifanda. Yang udah meet up sama Dokter Atia. Iya, Oh Bu ya, Sri. yang saya ada tentang hutang di buku, bukan yang ini, di buku kehilangan. Yang Ah, hutang habis-habisan sampai Di rumahnya buku habis. Buka Mata, Buka Hati. Yang mana ya? Punya Neng Buka mata Jumbo. buka hati kayaknya tentang perselingkuhan itu Mbak Atia. Oh, tuh bukan. ya. Bukan. Tentang Yang utang, tentang sindrom, utang. sindrom, Yang Neng sindrom, Jumbo tentang utang. Oh, Bu sindrom Peter Bu Pan. Zoom. Heeh. Melunasi utang. Oh, Bu Zoom, lunas. Itu yang dibuka mata, buka hati. Kalau saya fokus ke parenting, melunasi utang orang tua. Oh iya, Buris tentang perbulian. pembulian. Iya, sekarang dia marak nih, pembulian serem. masih perbulian sampai sekarang di sekolah-sekolah yang lulusan itu SMP itu, Bu. Nah, itu kan video yang di WA itu kan marak, Bu. Yang viral itu kan. LGBT sama LGBT. Nah, Sama itu yang scam love itu, love scam. Allahu Akbar. Buris ceritanya, love scam. Adistin. oh, ini kalau yang baru Cantik banget. itu Bu Atia, Iya, nanti Bu. yang buku baru itu sih apa? Yang tipu asmara Buat dunia Asmara maya. Saya udah baca itu di email. Iya. Oh, saya belum. Jadi penasaran, jadi kepo ini. Iya, Buat Asmara. Itu buku yang mana? Di buku yang Yang mana ya? baru-baru itu baru. Belum, Yang belum. baru sedang Akan terbit. disusun kan. Coming soon. September. Agustus apa? Belum September? tahu judulnya. Agustus. Yang sekarang September. September. Agustus yang itu Neng Jumro nulis biografi itu ya. Nah, yang sekarang Oh. politik. Saya ngintip di email. Bulan September saya nulis politik. Ini Dede belum tidur Ya, ya, kalau yang Dede. September waspada itu, waspada Gimana? asbab politik. Tidurnya malam-malam, Bu. Oh, Oh ya. tidurnya malam. Ini masih Jam mamam. 11. Apa Masih mamam. belajar menulis. Iya. Nah, namanya siapa gitu? Cantik. Baik Bu Sepertinya Bu sudah ya. Zumrotun barangkali sudah Mau ada mau closing statement ya, mengakhiri. Sudah malam. Mungkin masih belum diakhiri. Bu Umi belum, Bu Umi. Oh, Bu Umi mau bicara. ingin Bu Umi memberi dengar kesan suaranya, Bu Umi. sebentar aja. Kesan bukunya Testimoni sama Bu. tulisan. Ya, itu untuk buku ini buku kita yang di apa terbit di Mayor. Jadi alhamdulillah sekali itu pertama senang sekali walaupun saya pas waktu itu nulisnya hanya satu. Biasanya yang Mayor lain itu biasanya saya sempat nulis dua. Tapi enggak apa-apa alhamdulillah
bisa terbit dan mudah-mudahan yang lain nanti bisa menyusul. Terus Amin. kesannya saya itu kalau membaca tulisan teman-teman kan kita belajar dari pengalaman orang lain, nggih. Kadang kita dicurhati akhirnya jadi tulisan. Nah, itu seperti yang dibilang Boris tadi, sebenarnya kita itu tetap beruntung gitu ya. Dapat masalah juga beruntung. Akhirnya dari masalah kita menemukan solusi, kita tulis jadi nanti jadi amal juga kalau ada yang membaca terus bisa menginspirasi. Masalah orang lain pun kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, artinya kalau kita semakin banyak membaca tulisan teman-teman, kemudian kita sendiri mengalami dari buku yang sudah kita tulis itu, kalau saya pribadi itu semakin menambah bersyukur, intinya seperti itu. Jadi apapun kondisinya, seperti Bu Zum tadi, alhamdulillah, ngoten Ibu. Jadi tetap bersyukur. Kita kena masalah, bersyukur. Orang lain yang curhat, kita juga bisa mengambil hikmah, kita juga terus bersyukur. Intinya itu. Kalau tadi disinggung Mbak Novi masalah buku Mayor 5, itu sebenarnya kita sudah berusaha, Bu. Ibu-ibu sekalian yang ikut menulis, saya dan Bu Riz itu sudah berusaha 1 kali ke penerbit yang khusus Stiletto, ya. Yang khusus wanita. Gambarnya selop. Gambarnya selop. Itu sebenarnya saya tertariknya karena itu khusus tulisan wanita ya, Bu. Wanita. Mengenai wanita, kayaknya cocok gitu, nggih. Akhirnya saya dan Bu Riz itu sepakat kita coba dulu. Ternyata kan diminta nunggu 1 bulan. Setelah 1 bulan itu mereka memberi jawaban justru belum kalau di penerbit mayornya belum bisa, tapi menawarkan yang indinya. Kalau indie. Iya, yang menghendaki kalau indinya monggo gitu. Akhirnya kita putuskan. Leotio itu ya? Stiletto, Mbak. Stiletto, Mbak. Iya, Stiletto. Iya, Stiletto. Bagus kok itu indie, tapi masih indie itu. Iya, itu ada mayor, ada indie. Jadi kita udah ada ditawarkan. mayornya. Kita kan pengennya di mayornya. Sudah nunggu 1 bulan, dan untuk berikutnya ini kita juga masih mencari-cari yang pas untuk mayor kita yang kelima. Ini genrenya umum kan ya? Mungkin nanti ada yang mau menambah tulisan, ibu-ibu monggo. Masih bisa ya? Bisa ya? Saya nambah. Muslimah bekerja itu ya? Masih bisa, semakin banyak malah bagus ya. Nanti halamannya tebel ya. Punya saya sama halamannya kemarin itu 85. Kalau pengalaman dari Bu Indun itu kan minimal 85. Minimal 120. Minimal 100 biasanya. Kalau kemarin diminta sama 120 halaman biasanya. Lupa saya. Kalau mayor 120 halaman. Kalau Alex itu iya 120. Iya 120 ya sih. Saya lupa. Itu A4 nggih Bu Indun. Akhirnya iya A4. Dari awal sampai akhir. Kita masih makanya kemarin tuh ngebut kita ya, cari siapa yang mau nambahin, siapa yang kurang 15 itu berarti paling enggak 3 tulisan lagi. Ya. Yang mayor 5 itu saya sama Bu Alifanda kalau mau. Oh. Itu yang topik muslimah bekerja ya? Iya, wanita bekerja ya, betul, temanya itu. Umum kan ya? Nanti biar pas. Nanti Mbak Alifanda dikabarin aja biar nulis. Punya saya yang itu aja. Grup mayor saja. Satu ya? Ya, nanti dibicarakan di grup lagi. Grup mayor nggih. Mungkin dari saya itu, teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih Bumi. Terima kasih Bumi. Monggo Bu Hindun apa Bu Zumrotus? Closing statement. Mungkin closing statement kalau dari saya sih mungkin tadi kalau ingin hidupnya tenang dan insya Allah penuh keberkahan, kita harus bisa memaafkan, bisa merelakan, bisa mengikhlaskan apa yang persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Belum bisa. Harus bisa, Mbak. Nggak boleh nyimpan dendam, Mbak Novi. Ya, belum bisa, soalnya masih belum balik. Nanti jadi penyakit loh. Iya, belum balik, masih diurus sama lawyer. Biar Mbak Novi jadi ahli. Obatnya mahal. Ahli IT.
Terima kasih ibu-ibu semuanya dan mungkin masih ada bapak-bapak, kesempatan yang baik ini kita silaturahmi, kita bisa bertemu meskipun melalui online, melalui internet, luar biasa banyak manfaatnya. Kita bersyukur, kita menambah rasa syukur kita. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan mayor-mayor berikutnya bisa menyusul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Waalaikumsalam Sumrotus, Kembali ke Bu ditutup Ris. sama MC-nya dulu. MC-nya. Ya. Ya, dikembalikan ke Terima Kak kasih Zum. Bu Hindun, Hindun, Turis, Kak Mahda. Sama-sama. Fatia Mahda. Makasih Oke, Terima kasih Bu semuanya. Su. Terima kasih semuanya. Iya. Sampai ketemu kapan-kapan. Sampai ketemu di Semarang dan Jogja. Insya Allah, insya Allah. Undangan resminya Mbak Novi. Katanya Di hotelnya Mbak Novi. Di hotel Mbak Novi. Ya sama Burus di Malang. Sama Mbak Umi di Kediri. Ayo, kapan Ya ini saya masih ngurus ini. Bentar. Ngurus ya ditunggu. prioritas bajingan Urus online. protas. Halo Benar-benar deh. teman-teman. Ya mudah-mudahan Ya, ada udah jalan tutup. keluar ya Mbak Novi ya. Iya. Udah Ya, ditutup terima nggak sih? kasih Bu Mahda, Mbak Hindun, Belum. Bu Sumrotus, Iya. Bu Umi, Sumnya mana Bu dan Sumnya? semuanya saja. Assalamualamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya akhiri ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Saya N wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam. Ya, Izin lift ya. Ya udah live ya semuanya.